Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan minggu-minggu selanjutnya gitu kan, di pada masa pandemi ini, pada masa musim corona ini. Semoga kalian sehat dan bisa ikut serta dalam pembelajaran sejarah di LMS yang ibu sudah berikan kepada kalian gitu, cara-caranya seperti apa, dan ingatkan kembali kepada temannya untuk ikut serta dalam pembelajaran seperti itu ya, karena kalau tidak mungkin nanti di akhir ibu akan mempertimbangkan nilai, apakah ibu akan memberikan nilai atau tidak pada kalian. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas mengenai teori-teori kan, asal usul nenek moyang bahasa Indonesia gitu kan. Ada teori Afrika, ada teori Yunan, dan teori Nusantara. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas mengenai masuknya ini nih. Oke, manusia praaksara tuh apa sih gitu kan? Manusia praaksara tuh apa sih? Kan kalian sudah ibu tugaskan kemarin-kemarin itu mengenai klasifikasi manusia purba. Ada Paleojapanicus, Meganthropus Paleojapanicus, ada Pithecanthropus erectus gitu kan, ada Homo erectus dan yang lain-lain. Maka sekarang kita akan bahas terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai asal usul nenek moyang. Bu, sebenarnya kita berasal dari mana sih nenek moyang kita? Apakah dari Afrika? Apakah dari Yunan? Apakah memang dari Nusantara sendiri gitu kan? Apa sih bukti-bukti yang memperlihatkan bahwasannya kita tuh memiliki nenek moyang. Nah, kalau kalian pernah dengar itu kampung adat Bancai di Subang, kalau kalian pernah dengar kampung adat kampung Naga di Tasik, ada kampung Baduy, ada suku Baduy di Banten gitu kan. Sebenarnya di Subang juga ada kampung adat yang disebut sebagai kampung adat Bancai. Di mana letaknya? Letaknya adalah di wilayah Subang Selatan. Di wilayah Subang Selatan itu di wilayah daerah Ciater. Nah, itu adalah kampung adat Bancai. Apa sih kampung adat Bancai? Kampung adat ini seperti halnya suku Baduy, seperti halnya kampung Naga yang ada di Tasikmalaya. Nah, ini orang-orang yang ada di kampung adat Bancai ini masih mempertahankan tradisi-tradisi lama gitu. Jadi nginduk mereka tuh punya slogan ya, ngindung ka waktu, ngaula ke zaman. Jadi mereka tuh masih mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka gitu. Walaupun pada masa kini banyak teknologi-teknologi yang maju, yang lebih maju yang mereka juga terima gitu. Jadi mereka tidak lantas tidak menerima perkembangan, menerima, cuman mereka itu masih tetap mempertahankan adat istiadat nenek moyang mereka. Nih lihat, kalian nanti kalau misalkan mau ke sana, coba kalian lihat di sini ada upacara-upacara perayaan ya di sini seperti ini. Nah, ini kan semuanya dilakukan pada nenek moyang kita tuh sangat lekat terhadap yang namanya bagaimana cara mereka tuh sopan terhadap alam, mereka tuh ikut serta dengan alam, tidak apa namanya, tidak merusak alam seperti halnya masa-masa sekarang kan sudah alam tuh banyak dirusak oleh manusia. Sedangkan pada masa adanya nenek moyang kita gitu kan, nah mereka tuh masih mempertahankan, mereka tuh berbaur dengan alam, masih tunduk kepada alam gitu kan. Nah, ini seperti halnya mereka, ini seperti mereka tuh mampak Dewi Sri. Nah, ini namanya ruatan bumi. Jadi selamatan. Jadi si kampung itu tuh selalu melaksanakan ruatan bumi atau selamatan bumi bagi kampung mereka seperti itu. Nanti mungkin kalian bisa ke sana. Di sana ada juga ininya apa namanya? Ada namanya tokoh-tokohnya di sana, dan ibu juga skripsi waktu S1 ini di sini di kampung adat Bancai, perkembangan sejarahnya seperti apa. Ibu melaksanakan skripsinya ini tentang kampung adat Bancai di Subang gitu. Nah, ini coba lihat kampung adat Baduy. Ada Baduy dalam, ada Baduy luar gitu. Nah, lihat mereka tuh masih menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Mereka tidak mau ikut serta, kalau kampung adat Bancai masih bisa menerima perkembangan teknologi. Tapi kalau misalkan orang Baduy itu ada namanya Baduy dalam ya. Kalau Baduy luar mungkin ada yang sudah mempunyai handphone, ada yang sudah memiliki rumah yang bagus. Tapi kalau Baduy dalam itu mereka tidak ada listrik sama sekali, tidak ada HP, tidak ada pendidikan dan yang lain-lain, tidak ada. Mereka itu mengasingkan diri karena mereka menganggap bahwasannya kami harus mempertahankan wilayah mereka yang memang masih asri gitu, tidak ada polusi dan yang lain-lain gitu. Itulah nenek moyang gitu. Inilah hasil bukti bahwasannya apa yang dilakukan oleh nenek moyang ketika dulu gitu kan, pada masa mungkin ada yang waktu itu ibu bilang ada proto Melayu, ada detro Melayu, itu masih dipertahankan oleh orang-orang Baduy ini gitu. Pada masa modern ini masih ada gitu orang-orang yang masih mempercayai asal usul nenek moyang mereka tuh masih mempercayai gitu, seperti itu. Nah, ini ada kampung Baduy dalam, ada Baduy luar. Orang rimba,
Nah, ibu pernah juga menugaskan kepada kalian untuk membuka YouTube mengenai orang rimba. Di manakah orang rimba? Orang rimba itu ada di Sumatera, di wilayah Jambi. Nah, mereka itu masih seperti nenek moyang kita gitu, masih namanya apa ya? Masih mungkin kalau misalkan disebut sebagai dari bentukan dari nenek moyang kita, mungkin ini mereka tuh mungkin saja dari keturunan Detro Melayu. Ingat bahwasanya wilayah Sumatera, wilayah Jawa, wilayah Kalimantan itu pada masa adanya teori Yunan yang mengatakan bahwasanya nenek moyang kita berasal dari Yunan, dari Cina. Mereka itu termasuk Detro Melayu ya Detro Melayu, mungkin saja juga Proto Melayu gitu. Nah, ini tuh mereka itu masih sederhana melakukan kehidupannya gitu, tidak seperti halnya kita sekarang. Kita ada teknologi yang berkembang gitu, teknologi yang sangat maju. Nah, ini bukti dari bahwasannya Proto Melayu atau Detro Melayu yang diungkapkan oleh teori Yunan itu ada gitu, bahwa inilah bukti-buktinya mereka itu masih hidupnya itu masih sederhana seperti halnya orang rimba ini gitu. Mereka tuh makanan makanan itu buah-buahan, sayur-sayuran yang ada di hutan gitu kan. Dan ternyata mungkin ini tuh sekarang tuh sedang jadi perdebatan. Karena apa? Karena wilayah yang mereka tempati, hutan yang mereka tempati, yang mereka lindungi, ternyata ini akan dijadikan sebagai tumbuhan sawit ya gitu kan. Di sini ada tumbuhan sawit yang akan ditanami di sini. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan orang rimba ini punah gitu. Nah, kenapa orang rimba yang mereka hidupnya di hutan? Mereka seperti halnya nenek moyang kita dulu gitu. Masih sederhana kehidupannya. Mereka itu tidak tergantungnya tuh pada alam. Mereka tunduk kepada alam, mereka serasi dengan alam, mereka berteman dengan alam. Beda halnya dengan manusia modern seperti sekarang, malah kita itu merusak alam dibandingkan orang-orang rimba. Baik itu orang rimba, baik itu kampung adat Baduy, ada juga kampung adat Bance yang ada di Subang. Itu mereka masih masih serasi dengan alam gitu, menjaga alam, menjaga lingkungan mereka agar mereka bisa hidup di lingkungan mereka, karena mereka itu sangat tergantung pada alam. Beda halnya dengan kita gitu. Kita itu sangat sudah meninggalkan asal usul nenek moyang kita yang sangat sekali menjaga alam. Nenek moyang kita ketika itu sangat menjaga alam, makanya disebut sebagai nenek moyang kita seorang pelaut, karena memang mereka itu baik itu di laut, baik itu di darat, baik itu di hutan, baik dimanapun mereka itu serasi dengan alam seperti itu. Oke, di sini ada situs Goa Pawon di Padalarang. Pernah dengar situs Goa Pawon di Padalarang? Nah, mungkin kalian sering ya mendengar bahwasannya manusia purba itu berasal dari Solo gitu kan, ditemukan di Sangiran, ditemukan oleh Eugene de Bois dan von Koningswald di Sangiran gitu, di Solo seperti itu, di Bengawan Solo. Nah, apakah di Jawa Barat ada penemuan manusia purba? Nah, inilah situs Goa Pawon di Padalarang. Ada yang pernah ke Padalarang? Mungkin kalau ada yang pernah ke Padalarang, ada yang disebut sebagai kurs Raja Mandala. Kurs Raja Mandala ini sebuah kurs gitu ya, yang sangat tinggi-tinggi. Kalau kita mau ke Jakarta lewat tol Purbalunyi itu ada kelihatan seperti itu. Nah, ini ditemukan ternyata ketika arkeolog menggali, ternyata di sana ditemukan yang namanya kerangka manusia purba di situs Goa Pawon di Padalarang ini. Nah, ini sebuah penemuan bahwasannya di Jawa Barat pun ada penemuan manusia purba, yaitu di wilayah Padalarang, disebut sebagai Goa Pawon. Kenapa sebut Goa Pawon? Nah, ini goanya seperti ini. Nah, ini wilayah kurs Padalarang ini yang ibu tadi katakan ya, bahwasannya ini tuh sebuah penemuan baru gitu di Padalarang di Jawa Barat yang mengatakan bahwasannya ini tuh tempat manusia purba ketika itu berkumpul gitu. Nah, ini. Oke. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian lihat ke Padalarang, di sana itu ada banyak sekali di jalanan itu pasir putih. Sedangkan pasir putih itu beradanya di wilayah laut. Tapi kan Padalarang bukan laut. Nah, kalau kalian lihat ke masa lalu, apa yang terjadi di wilayah Bandung, apa yang terjadi di wilayah Padalarang. Kalau kalian lihat di sini, wilayah Bandung itu, kalau kalian lihat di wilayah Bandung di atas gitu, Bandung itu bagaikan mangkok gitu. Di sini tuh tengah-tengahnya Bandung, semua kota. Di sini tuh kita tuh di Bandung itu dilingkupi yang namanya pegunungan. Kalau kalian lihat flashback ke masa lalu, kalau kalian pikirkan masa lalu, apakah mungkin di sini tuh terjadi yang namanya Danau Purba?
ya. Di sini tuh danau dulunya tuh. Ya, di sini tuh adalah daratannya. Nah, yang tadi di sini tuh goanya gitu, goa tempat manusia purba ini. Sedangkan manusia purba ini pasti dekat dengan sungai, dekat dengan laut karena mereka itu makan apapun, mandi pasti dekatnya dengan sungai, dengan laut, dengan danau. Nah, kalau kalian lihat di sini ini tempat hidup manusia purba dan ini adalah danaunya gitu. Manusia purba adanya pada di wilayah-wilayah sini, di wilayah Bandung di sini gitu, ngerti nggak? Ini cekungan Bandung purba ya. Nah, ini penelitian baru yang mengatakan bahwasanya inilah bahwa Bandung itu dulunya disebut sebagai Danau Purba atau Bandung Purba pada masa ya ketika adanya manusia purba seperti itu. Nah, apa buktinya yang mengatakan bahwasannya waktu itu tuh wilayah ini tuh sebagai wilayah danau, sedangkan wilayah Padalarang itu yang tadi Ibu sebutkan situs gua Padalarang ini daratannya gitu. Bandung kotanya itu adalah danaunya gitu. Nah, apa yang membuktikannya? Ketika Ibu pernah ke sini, nah dilihatkan oleh ahli geologi bahwasannya ada sebuah batu yang di sana tuh tertempel yang namanya sisik-sisik ikan. Bayangin sama kalian, di wilayah daratan seperti sekarang ini kok ada situs gitu ya, ada sebuah kurs yang di sampingnya itu ada seperti sisik ikan. Berarti mengatakan bahwasan ini tuh dulu tuh adalah laut atau danau dangkalnya gitu. Dangkalnya atau yang dekat dengan daratan ke wilayah goa ini seperti itu. Ngerti nggak? Ya. Oke. Nah, sekarang lihat manusia praksara. Dalam perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat prasejarah melalui tahap-tahap kehidupannya itu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perunagian. Nah, ini masa-masa perkembangan prasejarah yang Ibu berikan ya, bahwasannya coba kalian buat klasifikasi atau ciri-ciri dari zaman-zaman pada masa pra-aksara. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, dan ada masa bercocok tanam dan masa perundagian. Apa itu manusia purba? Apa itu manusia purba? Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum dikenal tulisan. Memiliki alat pendukung yang terbuat dari batu dan diyakini mendiami bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Bayangkan gitu ya, sudah beribu-ribu tahun yang lalu gitu. Terungkapnya berbagai jenis manusia purba berawal dari penemuan fosil dan artefak. Harus dibedakan apa itu fosil, apa itu artefak. Fosil adalah tulang belulang manusia maupun hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang telah membatu, itu fosil. Tulang belulang manusia maupun hewan. Sedangkan artefak adalah peralatan dan perlengkapan kehidupan manusia sebagai hasil dari kebudayaannya gitu. Jadi ada perlengkapan dan perlengkapannya, peralatannya gitu. Kalau tadi mah tulang belulang, tadi kayak manusia pawon tadi ya, manusia purba pawon tadi, gua pawon itu kan fosil gitu kan, yang ditemukannya fosil di Padalarang itu kan. Nah, dari fosil dan artefak inilah para ahli dapat meneliti manusia purba untuk mengetahui usia dan keberadaannya di alam kehidupannya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan manusia praksara di Indonesia? Nah, Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian mengenai klasifikasi manusia purba ya. Ada Meganthropus paleojavanicus, ada Pithecanthropus erectus. Nah, yang paling tua itu adalah Meganthropus paleojavanicus, ditemukan oleh Van Koningswald di Sangiran, Lembah Bengawan Solo. Fosil ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Nah, sudah Ibu waktu itu jelaskan juga ya. Diperkirakan ia memiliki badan tegap dan rahang besar dan kuat. Dalam banyak hal, fosil ini mempunyai kemiripan dengan Homo habilis dari jurang Old Way, gitu ya. Rekonstruksi dari makhluk Homo habilis. Ada Pithecanthropus erectus. Nah, ini adalah perkembangannya ya. Jadi Pithecanthropus dia udah agak tegak gitu ya. Yang asalnya bungkuk, dia agak tegak. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Du Bois ya pada tahun 1891 di Trinil, Jawa Tengah. Berasal dari lapisan Pleistosen lapisan bawah dan tengah. Femur atau tulang pahanya, bentuk dan ukurannya jelas seperti memiliki manusia dan menunjukkan bahwa makhluk itu berjalan di atas kedua kakinya. Volume otaknya mencapai 900 cc, sedangkan kera hanya 600 cc. Di Asia, fosil Pithecanthropus ditemukan di Goa Choukoutien dan dikenal sebagai Pithecanthropus pekinensis. Nah, di Cina ya. Di Cina itu ada manusia purba disebut sebagai Pithecanthropus pekinensis, itu di Cina. Di Afrika dikenal dengan sebutan Australopithecus
africanus. Jadi Pithecanthropus erectus di Indonesia itu sama seperti halnya Pithecanthropus pekinensis yang di Cina, yang di Afrika itu Australopithecus africanus ya. Ini ciri-cirinya sama seperti itu. Kalau misalnya ada yang ibu mengungkapkan misalnya nanti di soal apa ciri-ciri Australopithecus africanus itu sama dengan Pithecanthropus erectus, ataupun Pithecanthropus pekinensis itu sama dengan Pithecanthropus erectus. Nah, di Eropa Barat dan Eropa Tengah disebut sebagai manusia Piltdown dan Helberg. Nah, rekonstruksi dari Pithecanthropus erectus. Oke. Nah, jenis Pithecanthropus erectus